Membicarakan tentang fadlu iyadatil marda, keistimewaan membesuk orang yang sakit. Ada keistimewaannya, ada kemuliaannya, bahkan orang yang sakit pun ada kemuliaannya. Pernah suatu hari seseorang datang kepada Ummi Darda radhiyallahu taala anha wa ardaha, fashaka ilaihi al-gasawata min qalbihi. Orang ini datang mengadu bahwasanya hatinya udah mulai keras. Orang dahulu kalau hati keras langsung mengadu. Nah, ini perlu, karena semakin keras hati seseorang semakin jauh dia dari rahmat Allah. Maka dia mengadu kepada Ummi Darda tentang hatinya yang udah mulai mengeras. Ada cirinya, ya ada. Hati mulai mengeras ketika kita sudah malas baca Al-Quran. Hati sudah mulai mengeras ketika kita malas untuk hadir di majelis ilmu. Hati mulai mengeras ketika kita tidak ternasihati dengan nasihat yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum wa'idhain, aku tinggalkan kalian dua penasihat, samitan wa natiqan, penasihat yang diam dan berbicara. Natiqan wa samitan, berbicara dan diam. Amman natiq fahuwa al-Quran, adapun penasihat yang berbicara yaitu Al-Quran. Adapun penasihat yang diam adalah kematian. Dua-duanya penasihat. Tidak ternasihati dengan Al-Quran, tidak ternasihati dengan kematian. Ya Allah, itu menunjukkan kerasnya hati kita. Makanya orang yang paling jauh dari rahmat Allah, orang yang paling keras hatinya. Meremehkan kemaksiatan, keras hati. Berat melakukan ketaatan, keras hati. Ini yang harusnya kita perhatikan. Kemudian kata Ummi Darda mendengar nih orang mengadu akan kerasnya hati. Galat hiya a'dhamud da'. Ini penyakit yang ganas. Ini penyakit yang dahsyat. Sampai-sampai keras hati. Akan tetapi kata beliau ada obatnya. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Kata beliau, yang pertama, kalau engkau ingin hatimu menjadi lunak dan lembut, pertama udil marid, besuk orang yang sakit. Nah, orang yang sakit kita besuk. Dan keistimewaannya tadi disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ada maridan nadahu munadin minas sama. Siapa orang yang membesuk orang yang sakit, terdengar seruan dari langit, tibta, engkau telah melakukan kebaikan, wa ta'ba mamsyak, dan perjalananmu itu adalah perjalanan yang penuh dengan kebaikan dan kemuliaan, wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan engkau mendapatkan satu tempat di dalam surga. Masya Allah, membesuk orang yang sakit dapat satu tempat dalam surga. Bahkan Nabi Muhammad bersabda, innal muslim idza ada akhahul muslim, seorang muslim ketika dia membesuk saudaranya yang sakit, lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarja', orang tersebut senantiasa memetik buah yang ada di dalam surga selama dia dalam perjalanan menuju ke tempat orang yang ingin dia besuk, yaitu orang yang sakit, sampai dia pulang dari tempat orang tersebut. Artinya dia dalam kemuliaan. La ilaha illallah. Mudah-mudahan sehat seberataan insyaallah. Gitu. La ilaha illallah. Bahkan diriwayatkan lagi dari Sayyidina Anas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ayyuma rajulin ya'udu maridan, siapapun dia yang membesuk orang sakit, fa innama yakhudu fir rahmah, sesungguhnya dia telah masuk dalam wilayah kasih sayang Allah. Fa idza qa'ada 'indal marid, jika dia duduk di sisi orang yang sakit, ghamarathu rahmah, dia diliputi oleh rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. La ilaha illallah. Itu yang pertama, kata Ummi Darda, kalau ingin hati kita jadi lembut, besuk orang yang sakit. Udil marid.
Yang kedua, syai'il janazah, ikut melaksanakan daripada pemakaman terhadap jenazah. Ikut serta melihat. Jangan kita sibuk dengan merekam dan sebagainya, tidak mengambil iktibar dari itu semua. Syai'il janazah, ikut serta dalam pemakaman. Syai'il janazah itu keranda. Ada keranda dengan lisanul hal, dengan bahasa halnya dia mengatakan unzur bi'aglik ana muhayya linaglik. Itu keranda. Di mana sini ada keranda? Di mana ada keranda? Sini kita ada keranda. Harus ada keranda supaya jangan sampai kita ada keranda. Di masjid kita ada keranda supaya melihat yang bisi mobil mewah, lihat keranda. Masya Allah, semewah apapun mobilmu kau bakal masuk di tempat itu. Begitu. Kalau perlu taruh di depan masjid. Jadi setiap keranda. Itu keranda. Dalam kitab disebutkan. Bukan hanya sekedar cerita-cerita lah. Ini dalam kitab disebutkan. Itu keranda. Dia bilang dengan lisanul hal, dengan lisan, dengan bahasa keadaannya, bahasa bentuknya, dia mengatakan, ya bani Adam, unzur bi'aglik, manusia, tatap saya dengan akalmu, lihat saya dengan akalmu, jangan hanya sekedar melihat, dengan akalmu. Kenapa? Ana muhayya linaglik, saya siap untuk memindahkanmu dari dunia ke alam barzakh. Semewah apapun mobilmu, mahalnya luar biasa, masya Allah, tapi lihat keranda, itu adalah keranda, itu kasur dan ranjang yang paling menakutkan. Kayak anjir, masya Allah, 40 hari kita bertemu kayak anjir. Masya Allah, alhamdulillah. Tunai puasa, kita mulai Lailatul Qadar, masya Allah. Kita mulai Lailatul Qadar, orang anjir tahun ini kita mulai Lailatul Qadar. Subhanallah. Ya khair. Tuh. La ilaha illallah. Unzur bi'aglik ana muhayya linaglik. Lihat saya dengan akalmu, karena saya siap untuk memindahkanmu. La ilaha illallah. Tuh. Lihat jenazah. Jangan kita ikut serta di dalam pelaksanaan jenazah, tapi malah kita gosip dan lain sebagainya. Dari karenanya wattali' fil gubur, kata Ummi Darda, kalau engkau ingin lunak hatimu, yang pertama tadi apa? Yaitu besuk orang yang sakit dibesuk. Yang kedua, ikut dalam pelaksanaan jenazah. Sekuat apapun dia selama di dunia, masya Allah, kekar, tubuhnya kekar, tapi ketika meninggal dunia diteriakin tuh orang, aina badanukal gawi, mana badanmu yang dulu kau pamerkan kuat, mana? Mandi sendiri bisa. Ya benar, ada mantap baif, ente orang lemah. Dulu masya Allah pamer, duduk depan rumah masya Allah dengan kaos, masya Allah, sini ada tato kodok, kata tatonya masya Allah. Ya bani Adam, aina badanukal gawi, mana dulu badanmu yang kuat, yang kau pamerkan, yang kau sombongkan, yang kau merasa dirimu lebih hebat, mana? Ya Rabb, digotong. Mana pakaianmu yang kau sombongkan, yang kau banggakan, mana? Hilang semuanya. La ilaha illallah. Syai'il janazah wattali' fil gubur, dan lihatlah, tataplah kubur. Tuh, kubur ditatap. Ada kubur di sini. Ada kubur juga, wala keranda wala kubur di sini. Itu Abu Darda, suaminya Ummi Darda ini paling senang duduk di kubur, paling senang duduk di kuburan, maksudnya bukan duduk di kubur, duduk di kuburan. Bukan orang duduk di kubur, duduk di kuburan, duduk di samping-sampingnya ada kuburan. Itu paling senang beliau duduk di situ. Itu paling senang. Kenapa? Ditanya. Ini orangnya hobinya beda. Orang kan biasanya nongkrongnya di angkringan, di tongkrongan yang wifi-nya
Masya Allah. Kemudian yang rame dengan ini, dengan secangkir kopi, dengan Indomie, menghabiskan 1 jam 2 jam, Indomie sebungkus 2 jam hanya habisin kayak begitu. Kopinya Masya Allah habis di sana waktu. Tapi Abu Darda beda hobinya. Hobinya paling suka duduk di tempat yang mana di sana banyak pekuburan. Itu paling suka beliau. Sehingga hobi beliau itu mengherankan, dan beliau ditanya, ya Abu Darda, kenapa engkau suka duduk di tempat semacam ini? Kata beliau, saya suka duduk sama mereka. Kenapa? Karena mereka mengingatkan saya tentang akhirat yang bakal akan saya datangi. Itu karena mereka mengingatkan saya tentang akhirat. Itu yang pertama, alasan saya duduk sama mereka. Mereka mengingatkan saya tentang akhirat. Kita kadang-kadang duduk dengan orang, ya Allah, tidak ada tentang akhirat, wala tentang cerita akhirat. Tentang cerita ini selalu dunia, depan kita dunia, belakang kita dunia, kanan kiri kita dunia, atas bawah kita dunia, dikepung dengan dunia, di rumah kita dunia, di masjid dibicarakan dunia. Ya Allah, kita ingin hadir di majelis ilmu yang dibicarakan akhirat, yang dibicarakan tentang apa yang bakal kita hadapi, bekal apa yang udah kita persiapkan. Sampai Allah berfirman dalam Al-Quran, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Setiap jiwa hendaknya berpikir, merenung bekal apa yang udah dia siapkan untuk nantinya hari besok. Apa yang kita siapkan? Orang yang nih calon jemaah haji yang ingin melaksanakan ibadah haji, baik yang reguler ataupun yang plus ataupun yang haji purada ataupun haji kilat ataupun haji cepat ataupun haji apa aja dah, itu pasti saat ini udah mempersiapkan, oh ini suntik itu, kemudian lagi tes ini tes itu, kemudian lagi tasnya udah disiapkan, sedikit demi sedikit dimasukkan barang yang dibawa. Masya Allah. Dan yang dibawa yang penting-penting aja. Ini kadang-kadang panai dibawa, rinjing dibawa, bok parawit dibawa. Masya Allah. Bingung orang-orang di bandara, ini apa? Kadang-kadang peunjunan dibawa juga. Nah, hobinya mengunjun. Masya Allah. Haula wala quwata illa billah. Yang dibawa mah yang penting, yang tidak penting tinggal. Ini bermanfaat, tidak bermanfaat, jangan dibawa. Itu urusan dunia. Dari karenanya pagi tadi pengajian tadi subuh ulun jelaskan tentang bagaimana perkataan Abu Dzar Al-Ghifari. Kata beliau, orang yang ingin melakukan perjalanan dunia pasti mempersiapkan bekal. Bagaimana orang yang ingin menempuh perjalanan akhirat? Harusnya lebih disiapkan lagi. Siapkan bekal. Apa bekal kita? Masya Allah. Begitu. Itu yang pertama, alasannya Abu Darda kenapa senang duduk di pekuburan. Yang pertama, mengingatkan saya tentang akhirat. Yang kedua, mereka tidak pernah menggosip saya kalau saya pergi dari mereka. Tidak pernah menggosip, tidak pernah menceritakan keburukan saya kalau saya udah jauh dari mereka. Kan kadang-kadang kita orang punya teman, kadang-kadang teman kita bermuka dua. Depan kita baik, belakang kita menceritakan keburukan kita. Masya Allah. Depan kita Masya Allah, inggih pun Masya Allah, lawan pian tu pun Masya Allah. Belakang kita, ya Allah, menceritakan keburukan kita. Ya Alhamdulillah. Begitu. Nah itu. Nah, maka orang yang datang kepada Ummu Darda setelah melakukan apa yang diberikan oleh Ummu Darda, yaitu untuk mengobati penyakit hatinya tersebut, maka fafa'al faka'annahu ra'a min nafsihi ma yasurruh. Setelah dia lakukan, dia mendapatkan sesuatu yang menggembirakannya, maka kemudian dia pun kembali lagi kepada Ummu Darda sambil mengucapkan jazakillahi khair. Mengucapkan terima kasih banyak. Karena apa? Karena sudah memberikan sebuah petunjuk untuk menjadikan hatinya semakin lunak. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah. Begitu. Di dalam hadis disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam haditsul qudsi, wa izzati wa jalali, demi keagungan dan kemuliaanku,
saya tidak akan pernah mewafatkan seorang hamba di dunia, dan sedangkan saya ingin memberikan rahmat kepadanya sebelum saya bersihkan hamba tersebut dari segala dosa yang pernah dia lakukan selama hidup. Itu kalau orang, artinya apa? Kalau orang diinginkan kebaikan oleh Allah, kalau orang yang bakal mendapatkan rahmat Allah setelah wafat, Allah bersihkan dulu. Dengan cara apa membersihkan? Terkadang bisugmin fi jasadih, penyakit yang ada di jasadnya. Satu. Itu kita orang awam, sakit. Ada orang yang meninggal karena penyakit tuh. Tuh, salah satu, Allah bakal memberikan rahmat jika sabar. Kalau kada sabar ya beda lagi. Yang pertama. Atau digin fi ma'isyatih, kehidupannya semakin sempit, urusannya semakin sulit, rezekinya semakin macet. Barangkali itu adalah bentuk rahmat dan kasih sayang Allah. Dari mana kasih sayangnya? Bukankah itu adalah sesuatu yang tidak kita sukai? Iya, mungkin sesuatu yang tidak kau sukai, namun itu terbaik bagi engkau. Dan Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untukmu. Masya Allah. Masih ada tersisa dosa. Fa in bagiya alaihi minha syai'un. Masih ada tersisa dosa. Penyakit udah dikasih, kehidupannya semakin sempit, masih tersisa dosa. Syaddadtu alaihil maut, saya jadikan kematian datang kepadanya begitu dahsyat, sakitnya luar biasa. Akan tetapi hatta yaji'a ilayya kama waladathu ummuh, akan tetapi ketika dia datang kepada saya seakan-akan bayi yang baru dilahirkan, tidak ada dosa. Ini ajib nih. Jadi jangan sangka jahat duluan. Sebaliknya, saya tidak akan mewafatkan seorang hamba dari dunia sedangkan saya ingin menyiksanya sebelum saya balas segala kebaikan yang dia lakukan selama di dunia. Dibalas terlebih dahulu. Kan kita punya kebaikan. Nah, kebaikan kita dibalas, dibayar dulu di dunia supaya di akhirat tidak ada lagi. Dibalas di dunia dengan apa? Sehat, bisihhatin fi jasadih, badannya sehat, si'atin fi rizqih, rizkinya lancar. Ya Allah, Masya Allah, ini orang Masya Allah, sholat subuhnya telat, tidak pernah baca Al-Quran, wala duduk di pengajian, tapi badannya sehat, rizkinya lancar, bisnisnya Masya Allah selalu sukses. Ada apa? Hati-hati, barangkali itu adalah balasan dari kebaikan yang kau lakukan, dibayar terlebih dahulu di dunia. Ya Allah, masih ada lagi kebaikan yang dia lakukan. Allah Maha Adil, dibayar dengan apa? Dengan diringankan ketika menjelang sakaratul maut. Diringankan biar dia tidak merasakan, sampai ketika dia datang nantinya menghadap kepadaku, kata Allah, hatta yaji'a ilayya wa laysat lahu hasanah, dia tidak mempunyai lagi kebaikan, disiksa jadinya. Maka dari karena jangan sangka jahat terlebih dahulu. Masalah demi masalah, masalah ada apa? Mungkin ada dosa yang begitu besar di dalam diri kita yang tidak bisa ditebus kecuali dengan masalah itu. La ilaha illallah. Mudahan sehatan seberatan insyaallah. Bahkan disebutkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami, ada 4 golongan orang yang disuruh mengulang amalnya. Artinya dosanya udah dihapus oleh Allah. Siapa? Yang pertama orang sakit jika dia sembuh, yastaniful amal. Yang kedua orang musyrik jika dia masuk Islam. Ini hati-hati, di akhir zaman banyak modus-modus yang semacam itu.
Pura-pura masuk Islam hanya sekedar dapat uang. Begitu. Hati-hati. Banyak modus seperti itu. Pura-pura masuk Islam, mana KTP-nya? Oh, KTP-nya nggak ada. Padahal KTP-nya Muslim. Masuk Islam dikasih uang. Oh, masya Allah. Hati-hati. Wal munsarifu minal jum'ah imanan wa ihtisaban. Siapa lagi orang yang mendapatkan kemuliaan disuruh beramal dari awal lagi, artinya apa? Dosanya diampuni. Siapa? Orang yang setelah melaksanakan ibadah Jumat, tapi melaksanakannya bukan hanya sekedar melaksanakan, tapi melaksanakannya atas dorongan iman wa ihtisaban, mengharapkan ridha Allah. Begitu. Orang kadang-kadang sholat Jumat, ya Allah, bawaannya mau buru-buru. Khatib khutbah, lihat jam tangan, kapan? Padahal yang sering melihat jam, datangnya kapan? Datangnya ketika adzan muadzin baru datang. Ajib. Bilang kalau zaman Sayyidina Umar melihat khatib di zaman sekarang khutbahnya agak panjang lain sebagainya, bakal dimarahin oleh Sayyidina Umar. Lebih lagi dimarahin oleh Sayyidina Umar jemaahnya yang datang telat. Sayyidina Umar lebih marah lagi, kira-kira lihat jemaahnya datang, masya Allah, datang udah telat. Kapan datangnya? Ketika adzan, hayya 'alas shalah, datang, taruh motornya, langsung duduk di depan, seakan-akan sudah datang dari jam 11, masya Allah. Akan tetapi itulah, teko itu akan mengeluarkan sesuai isinya. Kalau isinya susu ya keluar putih, kalau isinya kopi yang keluar hitam, sesuai isinya. Jadi senyum aja, santai, begitu. Wal munsarifu minal jum'ah imanan wa ihtisaban. Jadi kita melaksanakan sholat Jumat jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, introspeksi diri kita. Makanya tadi sore lu jelaskan, beda orang yang sudah mandi sama orang yang belum mandi, itu beda auranya, beda. Begitu juga beda orang yang benar-benar mendapatkan keberkahan Jumat sama orang yang tidak dapat keberkahan Jumat, beda auranya, beda. Kita harus mengetahui itu, kita harus merasakan, kita harus cari tahu tentang diri kita. Hari ini Jumat, apa yang kita dapatkan dari Jumat? Keberkahan Jumat apa yang kita dapatkan? Sebelum dan sesudah. Sebelum Ramadan sama sudah Ramadan, bagaimana keadaan kita? Beda. Bukan hanya sekedar style kita yang beda, bukan hanya penampilan kita yang beda. Oh, penampilannya beda lagi. Kenapa? Oh, bajunya baru, masya Allah. Kopiahnya tetap kopiah jangan kai itu, masya Allah. Kopiah jangan kai, kingin kepala, masya Allah. Tuh kai. Baju hanyar kai, baju hanyar. Lawas. Lebaran tadi baju hanyar lah, masya Allah. Baju hanyar juga kai lah, masya Allah. Tuh, imanan wa ihtisaban, bukan hanya sekedar baju baru kita, tapi pakaian terbaik adalah ketakwaan. Kemudian yang keempat, al-hajj min kasbi halalin. Orang yang melaksanakan ibadah haji dari harta yang halal. Banyak orang yang haji tapi dari harta yang haram, apalagi dari syubhat. Kunci haji mabrur dari harta yang halal. Kunci umrah yang magbul dari harta yang halal, jangan harta yang haram. Menang berjudi berangkat umrah, masya Allah. Ya Allah ya Karim, masya Allah. Hati-hati, jangan sampai. La ilaha illallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insyaallah. Mudahan ada barokahnya, mudahan sehat dan seberatan. Mudah-mudahan kita seberatan selamat dunia wal akhirah, dan semoga kita seberatan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang ditanyakan, Gai?
Orang yang sakit itu dia mendapatkan 4 perkara. Orang yang sakit itu dia dapat 4 perkara. Nah, yang pertama, tidak dicatat apa yang dia lakukan. Yurfa'anhul galam, pena terangkat darinya. Kemudian pahala ditulis seperti pahala ketika dia sehat. Dan segala dosanya diampuni oleh Allah. Dan yang keempat, jika dia meninggal wafat dalam keadaan diampuni, namun jika dia diberikan umur panjang dan dia pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. La ilaha illallah. Okay. Ada kawan gula saban subuh ke masjid kita batu garing ulun ilangnya hari Kamis jam pas maghrib meninggal. Ibadah lagi adalah pas hari Kamis jam 6.30 meninggal. Nah jadi ini termasuk malam Jumat gitu, Kamis sore itu apakah itu bebas dari siksa kubur atau sementara malam itu aja yang dibebasakan? Nah malam lain kan masih ditanya ya lah. Nah ini pertanyaan. Meninggalnya bila kayak hari Kamis jam 6.30 pas. Oh, menghadap malam Jumat. Menghadap malam Jumat. Masya Allah. Apakah malam itu aja nang kada disiksa? Ancak kamu sikit. Kalau nang kada disiksa malam itu malam besoknya masih disiksa atau ditanya kan? Nah itu gue. Nah, yang kedua sebutnya lagi kan? Ada gua ulun di Quran itu pembacaannya mendirikan sholat dengan mengerjakan sholat ini apa sama apa beda nih gua nih? Ini Quran terbaca itu mendirikan sholat nah kayak apa? Melaksanakan sholat ini nah kayak apa? Beda kah sama aja? Masya Allah. Terima kasih. Ini perlu tahu nih. Ini pertanyaan orang-orang kuliahan kayak ini nih Masya Allah. Mendirikan sholat dengan mengerjakan sholat luar biasa. Nah, yang pertama tadi kemuliaan yang didapatkan oleh kawan kai. Nah, mudahan kita dapat ke itu juga insya Allah, yaitu wafat di hari yang mulia, di waktu yang mulia, yaitu sore Kamis menghadap malam Jumat dan itu masuk malam Jumat. Dan itu masuk malam Jumat, keluar rohnya masuk malam Jumat. Dan salah satu orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah adalah meninggal di malam atau hari Jumat. Man mata yaumal jum'ah wugiya fitnatul qabr. Siapa yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat dipeliharakan dari fitnah dan siksa kubur. Bukan hanya malam itu, sampai seterusnya. Malam itu aja rugi, jadi masa malam itu aja. Terus itu kemuliaan. Dan salah satu ciri orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah yang meninggalnya dalam keadaan semacam itu. Meninggalnya dalam keadaan semacam itu, dan termasuk orang yang syahid. Kemudian masalah mengerjakan dan mendirikan sholat. Orang yang mengerjakan sholat dan mendirikan sholat apakah beda? Yang mengerjakan sholat adalah orang yang melakukan pekerjaan sholat, dan yang mendirikan sholat adalah mereka yang mengaplikasikan makna sholat dalam dirinya. Mengaplikasikan makna sholat dalam dirinya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu. Diaplikasikan semua pelajaran sholat di dalam diri. Bukan hanya sekedar mengerjakan sholat, tapi di sana mendirikan sholat. Mendirikan sholat. Begitu. Baik. Dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kalau kita ingin meninggal dalam keadaan yang tertentu, dalam keadaan baik, lazimkan. Ingin meninggal dalam keadaan baca Al-Quran, istiqamahkan baca Al-Quran. Ingin meninggal dalam keadaan sholat, perbanyak sholat. Tidak ingin kita meninggal dalam keadaan sesuatu tertentu, tinggalkan pekerjaan tersebut. Kita tidak mau meninggal dalam keadaan mabok, jangan mabok-mabokan. Kita tidak ingin meninggal dalam keadaan lalai, jangan lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita bertahan panjang umur, sehat wal afiyah.
Dan mudah-mudahan kita seberataan wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita seberataan senantiasa dibimbing di jalan yang diridhainya, dan semoga kita senantiasa selalu dalam keadaan sehat wal afiyah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ingat yang dikatakan oleh keranda, unzur bi'aglik ana muhayya linaglik ana sarirul manaya kam sara mithli bimithlik. Lihatlah aku dengan akalmu, aku disediakan untuk membawamu. Aku ini adalah tempat tidurnya orang mati. Tempat tidurnya orang mati ya keranda. Wa kam sara mithli bimithlik. Telah banyak keranda ini, keranda sepertiku ini membawa orang yang sepertimu. Yang dulunya dia hidup sepertimu, banyak yang sudah yang saya bawa. Berapa banyak yang saya bawa dengan ini. Semewah apapun mobilmu, semewah apapun rumahmu, bakal terakhirnya di sana. La ilaha illallah.